Halo para juragan, selamat datang kembali di Juragan DevNet. Kali ini kita akan belajar bagaimana tentang memanage permission di Linux ya kawan-kawan. Nah, pada video learning hari ini sangat amat penting buat kalian buat mengamankan file-file kalian di network automation server kalian nanti. Dengan manage permission, kalian bisa mengizinkan apabila seseorang login, oke, ini akan memanage izin dari file tersebut. Apakah boleh dibaca oleh orang tersebut, apakah boleh ditulis oleh grup tersebut seperti itu, atau bahkan apakah script tersebut boleh dieksekusi atau diexecute oleh user tertentu atau grup tertentu. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka dan subscribe videonya agar saya semakin semangat untuk membuat video-video edukasi tentang DevNet. Yuk, langsung aja kita mulai bagaimana memanage permission di Linux. Nah, dua hal yang paling penting saat ini adalah CHGRP dan CHOWN. CHOWN dan CHGRP ya. Nah, si CHGRP ini adalah change group. Digunakan untuk merubah grup dari sebuah file atau folder kepemilikan. Misalnya, apabila ada grup A memiliki, misalnya ada satu folder, oke, nama folder tersebut atau file tersebut misalkan script.bash. Nah, sebelumnya pemiliknya adalah si user A atau grup A, grup A, lalu kita mau pindahkan menjadi kepemilikannya menjadi si grup B, seperti itu. Nah, komennya itu kita bisa ketikkan chgrp, group name yang baru, setelah itu folder atau file name-nya, ya teman-teman. Nah, ini nggak perlu dicatat, ini sudah saya buatkan cheat sheet-nya di GitHub Juragan DevNet. Kalian hanya perlu ke description dari video ini dan kalian langsung aja klik link GitHub Juragan DevNet. Di sana kalian bisa langsung ke Linux folder dan kalian bisa download semua cheat sheet-nya. Nah, selanjutnya setelah CHGRP ini ada yang namanya CHOWN ya, CHOWN, yaitu adalah change owner, mengganti kepemilikan dari si file. Digunakan untuk merubah kepemilikan user dari sebuah file atau folder. Jadi kalau yang atas adalah kepemilikan dari sebuah grup, kalau yang bawah adalah kepemilikan dari si user. Misalkan ada file namanya script bash. Nah, sebelumnya kepemilikannya ada si user A dan kalian mau pindahkan ke si user B. Jadi si file itu sekarang adalah milik si user B. Si user B itu nantinya boleh memberikan izin user lain untuk mengakses, menulis, mengedit atau mengeksekusi, atau bahkan user B tidak memberikan izin sama sekali untuk user lain atau grup lain. Nah, komennya adalah bisa ketikan CHON, new owner name, folder, slash file name. Ya, jangan bingung dulu, kita langsung aja ke Linux servernya, biar kalian lebih mudah mengerti. Nah, yang pertama, kita akan belajar namanya CHGRP ya, CHGRP. Nah, saya mau coba bikin satu file yang bisa dieksekusi, file script bash. Nah, saya coba copy sedikit komen di sini. Vim script.bash, insert. Oke, saya save. Saya eksekusi. Oh, ternyata nggak bisa dieksekusi ya, teman-teman. Di sini tulisannya script bash permission denied. Oke. Saya coba bikin 777. Nanti setelah ini kita akan belajar chmod ya. Nah, sekarang kita coba eksekusi filenya. Oke, sekarang bisa dieksekusi filenya. Di sini karena isi filenya itu hanya echo dari hostname, maka keluar ID JKT WR01 ya teman-teman. Nah, kita lihat format dari kepemilikan permission dari file ini. Kalau kita lihat script bash ini, nah
Kalau kalian ketikkan ls minus lh ya, di sini kita lihat kepemilikan user dari file ini adalah Juragan DevNet. Dan kepemilikan grup dari file ini adalah Juragan DevNet juga. Nah, bagaimana kalau kita mau merubah kepemilikan? Misalkan ada divisi lain, kita mau pindahin file ini ke divisi lain, menjadi pemiliknya. Yang pertama adalah kita coba bikin grup barunya, Juragan DevNet 2. Oke, nah sekarang kita udah kebuat Juragan DevNet 2 untuk grup ya. Nah, cara verifikasinya kalian ketikkan get ent group pipe grep Juragan DevNet 2. Nah, di sini udah ada nama grupnya dengan grup ID-nya 1001. Nah, sekarang kita rubah nih file script.bash-nya jadi milik grup Juragan DevNet 2 ya. Yaitu mengetikkan chgrp Juragan DevNet 2 script.bash. Nah, ini keluar error nih teman-teman. CHG changing group of script bash operation not permitted, berarti tidak diizinkan. Mengapa? Karena untuk melakukan CHGRP dan CHOWN ya, kalian membutuhkan admin privilege dan atau root privilege. Nah, karena Juragan DevNet saya sudah adalah admin dari network automation server ini, maka saya hanya cukup mengetikkan sudo chgrp Juragan DevNet 2 script.bash. Oke, selesai. Sekarang kita cek lagi. Nah, sekarang berubah nih teman-teman. Yang tadinya grup file ini milik grup Juragan DevNet, sekarang kepemilikannya menjadi Juragan DevNet 2. Ya teman-teman. Nah, sekarang saya coba dulu nih, rubah script.bash. Saya rubah chmod-nya menjadi rwx 777, berarti boleh ditulis, boleh diedit, dan boleh dieksekusi, tapi others. Others itu berarti kalau dilakukan oleh grup lain atau user di grup lain. Nah, sekarang kita coba nih. Saya mau kasihin file ini menjadi milik Juragan DevNet 2, bukan milik saya lagi. Kita ketikkan sudo, ingat kita butuh admin privilege atau root privilege. Kita ketikkan sudo. Setelah itu sebelum itu kita bikin dulu usernya ya. Juragan DevNet 2. Path dari Juragan DevNet 2. Nah, komen ini adalah saya membuat user baru namanya Juragan DevNet 2 dan saya memasukkannya di grup Juragan DevNet 2. Ya. Saat ini saya masih Juragan DevNet 1 ya, teman-teman. Saya belum login jadi Juragan DevNet 2. Ini kita lihat filenya. Nah, filenya saat ini masih milik Juragan DevNet 1, tapi kepemilikan grupnya adalah Juragan DevNet 2. Nah, saya mau kasihin sekarang ke file ini ke Juragan DevNet 2, user Juragan DevNet 2. Oke, selesai. Nah, sekarang file ini sudah milik Juragan DevNet 2 serta grup dari Juragan DevNet 2. Oke, apakah saya tetap bisa akses filenya? Oh, ternyata bisa teman-teman. Kenapa saya bisa? Karena di sini chmod-nya, oke, untuk other itu saya buat terlebih dahulu sebelum saya berikan rwx. Nah, dengan ini maka si file ini bisa diakses oleh grup atau user dari yang bukan dari grup Juragan DevNet 2. Nah, saya kan di Juragan DevNet dan grup saya Juragan DevNet, makanya saya bisa akses file tersebut. Ya, teman-teman. Dan saya coba edit filenya. Nah, cuma saya tidak bisa merubah file tersebut agar grup Juragan DevNet 2 atau Juragan DevNet 2 itu bisa membaca. Di sini bisa lihat ya, operation not permitted. Tapi saya hanya bisa baca dan bisa mengedit juga.
karena saya diberikan RWX. Nah, biasanya kalau misalkan kalian mau memberikan file kalian ke orang lain, biasanya kalau hanya untuk read and write ya, saya hanya akan mengaktifkan R dan X aja. Dengan kata lain, si user lain yang saya berikan itu tidak bisa mengedit file tersebut. Ya, itu salah satu fungsi dari CH Group dan CH Own. Nah, kalau sudah gini, gimana cara membalikannya? Cara membalikannya ada dua cara. Yang pertama, kalian bisa login ke Juragan DevNet 2 dan kembalikan CH Group-nya ke Juragan DevNet serta CH Own-nya ke Juragan DevNet. Atau kalian bisa login menggunakan root kalau kalian punya root password ya teman-teman. Home Juragan DevNet desktop. Nah, cara ganti pemilikannya sama aja nih ya CHG. Nah, sebelumnya saya coba ketik. Nah, di sini saya ada root ya. Saya sebagai root sekarang. Saya akan kembalikan file ini menjadi milik Juragan Group Juragan DevNet 2. Sorry, Juragan DevNet tanpa 2. Oke ya. Sekarang saya balik. Nah, saya udah kembali nih teman-teman. Saya bersihkan dulu. Saya udah kembali jadi Juragan DevNet. Oke. Nah, tapi yang jadi masalah, saya nggak bisa baca file milik saya sendiri. Kenapa? Karena CH mode-nya belum dirubah. Nah, saya harus balik lagi jadi root. Setelah itu kita buka filenya. Ada di mana dia? cd home juragan devnet slash desktop chmod 777 script. Nah, saya sudah kembalikan fungsinya ya. Kita balik lagi. Saya sekarang sebagai Juragan DevNet, bukan root lagi. Nah, sekarang saya udah bisa RWX ya, baca, edit, tulis, dan mengeksekusi. Kita coba baca filenya, bisa. Ubah filenya pun bisa. Test file. Saya baca lagi filenya. Oke, bisa ya. Saya baru edit test file. Sekarang saya mau eksekusi. Oke, saya bisa mengeksekusinya. Oke, dan selanjutnya setelah ini kita akan belajar namanya CH mode. Ini agak berbeda ya, kalau CHGRP dan CHON itu kepemilikan file. Filenya itu milik siapa sih? Milik user siapa dan milik grup siapa. Nah, kalau CH mode ini lebih ke permission. Oke. Dengan file itu boleh diapain aja sih? Apakah boleh dibaca aja, apa boleh dibaca tulis, diedit, apa boleh dijalankan, dieksekusi, atau hanya dieksekusi aja, nggak boleh diedit dan nggak boleh dibaca atau dibaca dan dieksekusi aja, tapi tidak boleh diedit, seperti itu ya. Itu lebih ke CH mode teman-teman, bukan kepemilikan. Nah, format dari CH mode itu ada 3, ada user, group, dan other. Ya, 3 digit awal. Digit pertama, formatnya itu seperti ini. chmod 755 myfile.python. 7 ini terbagi dari read 4, write 2, execute 1. Oke, digit pertama itu buat usernya. User itu boleh ngapain aja sih dengan script ini? Apakah boleh dibaca aja, diedit, atau mengeksekusi file tersebut? Nah, digit kedua itu group. Nah, grup di dalam file tersebut, kayak tadi Juragan DevNet, di grup Juragan DevNet itu ada user apa aja. Misalnya ada user A, user B, user C gitu ya. Nah, user A, B, C itu boleh ngapain aja sih? Kalau kalian belikan 5 untuk grup tersebut di digit kedua, maka yang dilakukan adalah grup tersebut hanya bisa
read 4 ditambah execute 1. 4 tambah 1 sama dengan 5 kan kawan-kawan. Maka users di grup tersebut hanya bisa membaca dan mengeksekusi. Tapi users tersebut tidak bisa write, atau mengedit, atau menulis, atau mengubah file atau folder tersebut. Nah, yang terakhir, itu ada yang namanya other. Other adalah orang lain, misalkan gitu, user lain yang tidak ada di kepemilikan user, ataupun user yang tidak ada di grup Juragan DevNet, misalkan di pemilik folder atau file dari grup dari myfile myfile.python file ini. Nah, itu masuknya other. Misalkan ada user Juragan DevNet 2 bagian Juragan DevNet 2 ini bukan bagian dari folder Juragan DevNet. Juragan DevNet 2 ini termasuk dari Juragan DevNet 2 grup misalkan. Nah, kalau kalian berikan 5, maka sama read 4, execute 1. 4 tambah 1 sama dengan 5 ya kawan-kawan. Maka user di grup lain yang tidak ada di grup Juragan DevNet itu hanya bisa membaca dan mengeksekusi file tersebut. Gitu teman-teman. Nah, kalau kalian bingung gimana cara memberikan nilai dari chmod ini, kalian bisa langsung aja ketikkan https://chmod-calculator.com ya teman-teman. Formatnya kayak gini, chmod-calculator.com. Nah, ini kalian ada owner yang tadi ya, user, group, atau other. Other itu bisa dibilang public ya, karena bukan termasuk dari grup pemilik dari file tersebut atau folder tersebut. Nah, kalian tinggal klik aja. Misalkan owner bisa ngapain aja sih? Owner bisa baca, bisa tulis, bisa eksekusi juga. Nah, grup, kalau di grup bisanya ngapain? Misalkan kalian kasih, boleh juga di grup selama di satu grup dengan kalian kasih akses user lain yang ada di dalam grup kalian untuk baca, mengubah, dan mengeksekusi. Tapi untuk orang lain hanya bisa baca aja misalkan. Even eksekusi nggak bisa. Nah, kalian harus mengimplementasikan ini. Nah, hasilnya adalah ini, 774. Maka kalian tinggal mengimplementasikan dengan mengetikkan chmod774 nama filenya. Dengan kalian mengimplementasikan 774, maka owner bisa membaca, menulis, mengubah, dan mengeksekusi. Grup bisa menulis, membaca, mengubah, dan mengeksekusi. Sedangkan other atau public yang lain itu hanya bisa membaca script kalian aja. Tidak bisa mengubah, bahkan tidak bisa mengeksekusi. Nah, biar nggak bingung, langsung aja kita ke Linux servernya ya kawan-kawan. Nah, di sini RWX ya teman-teman. Part pertama adalah buat user dari Juragan DevNet ini. Saya login deh, saya bisa ngapain aja. RWX berarti saya bisa baca, saya bisa tulis, atau bisa edit. Oke. Ya, saya bisa rubah ya scriptnya. Dan saya bisa mengeksekusi scriptnya. Nah, hasilnya keluar nih hasil scriptnya. Karena ini echo hostname. Nah, kalau kalian mau misalkan memberikan user lain, itu hanya bisa read. Oke, itu kalian masukkan 744. Lalu nama filenya. Nah, dengan begini, maka user lain itu tidak akan bisa membaca file kalian. Bisa membaca file kalian, tapi tidak bisa mengubah atau mengeksekusi filenya. Gitu. Kebanyakan sih dia akan berikan chmod 755 ya kawan-kawan. Nah, biasanya ini untuk menganalisis atau mereview script kalian. Tapi user lain itu tidak bisa mengedit file. Contohnya kayak gini. Saya buat file saya sendiri, hanya bisa read dan execute ya teman-teman. Nah, RX. Nah, ini saya hanya bisa baca. Ya, dan saya bisa execute. Tapi saya tidak bisa mengedit. Nah,
Ada tulisannya read only. Kalau tadi kan nggak bisa ya, teman-teman. Nggak ada read only-nya. Atau misalkan chmod no script test. Nah, di sini filenya benar-benar strip semua nih teman-teman. Kalian nggak bisa baca scriptnya, tidak bisa mengedit filenya. Lihat filenya, scriptnya hilang ya. Kita nggak bisa edit sama sekali. Di sini permission denied. Dan juga tidak bisa mengeksekusi scriptnya. Permission denied. Nah, biasanya sih ini nggak mungkin kayak begini teman-teman ya, karena kan ini file kalian harus bisa baca, mengedit, dan mengeksekusi, mengizinkan untuk di-execute filenya. Kebanyakan adalah seperti ini, chmod 755 script.bash. Nah, dengan komen seperti ini, maka hanya kalian yang boleh mengubah file tersebut. Oke, tapi tim lain, user lain di grup Anda atau di user di grup yang lain itu hanya bisa membaca script Anda dan juga mengetes dengan melakukan eksekusi. Nanti dia akan bilang, script komennya kurang A, B, C, D, E, misalkan kayak gitu. Nah, nanti kalian yang akan benerin file scriptnya. Nah, dengan ini, maka grup lain hanya bisa membaca dan mengeksekusi file yang kalian miliki. Oke, kalian sekarang sudah ngerti ya apa itu fungsi CHGRP untuk mengubah kepemilikan dari sebuah file untuk grup tertentu. CHON itu kepemilikan file ke user lain, dan chmod itu lebih ke bagaimana memberikan izin dari file atau folder tersebut, apakah boleh dibaca, apakah boleh diedit, atau apakah boleh dieksekusi oleh user tertentu, user atau user di grup tertentu, atau bahkan user di grup lain. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka dan subscribe videonya agar saya semakin semangat untuk membuat video edukasi tentang DevNet. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.